Halo, selamat pagi rekan trader kripto. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat ya. Balik lagi ke channel saya Private Forex Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas seputar cryptocurrency lagi ya teman-teman. Terutama di Bitcoin versus US dollar ya. Dan di video ini nanti kita akan juga membahas koin yang akan rencana saya beli di kemudian hari, dan kemudian saya juga ada open posisi ya. Nah, nanti juga akan saya sharing open posisi saya di apa aja, dan kemudian untuk jadi juga saya akan sharing misalnya Bitcoin terkoreksi turun, nanti kita akan buy back Bitcoin di harga berapa aja. Dan kemudian kita juga akan membahas kalau Bitcoin kembali bergerak naik kembali, targetnya sampai mana ya teman-teman. Dan sebelum saya mulai videonya, saya mau informasi juga kepada teman-teman mengenai sebuah hardware wallet ya dari pabrikan asal Korea Selatan, yaitu namanya decenwallet.com ya di websitenya. Jadi hardware wallet ini buat teman-teman yang belum tahu, ini kayak semacam brankas untuk nyimpen duit ya. Cuman ini bedanya hardware wallet ini untuk menyimpan aset kripto kita ya teman-teman, untuk lebih aman lagi ya teman-teman. Karena kalau kita menyimpan aset kripto di exchange, itu ada potensi exchange-nya mungkin kena hack atau exchange-nya fraud ya, kayak kasus FTX kemarin yang ternyata manajemen exchange-nya itu fraud ya, dan akhirnya dana kita nggak bisa ditarik gitu ya teman-teman. Dan ini kisah nyata, uang teman saya, uang saya juga ya ada di FTX nyangkut, cuman saya nggak banyak ya, cuma $100 di FTX, karena beberapa ribu dolar udah saya tarik, untungnya masuk, dan saya nggak kirim lagi ke FTX habis saya withdraw ya. Nah tapi teman saya itu nyangkut ya, dananya itu ada yang $18.000 ya. Kemudian yang teman saya satunya lagi itu sekitar $50.000, dan itu sampai sekarang nggak bisa diambil uangnya. Jadi ya udah, raib begitu aja lah kira-kira. Nah kalau kita simpan aset kripto kita di hardware wallet itu lebih aman lagi, karena kita bukan menyimpan di exchange ya teman-teman, tapi kita menyimpan di jaringan blockchain-nya gitu, ibaratnya kayak gitu. Selama blockchain-nya jalan ya, akun kita atau aset kripto kita aman ada di blockchain tersebut. Kira-kira kayak gitu kali ya ilustrasinya ya. Nah untuk produk ini ada namanya Decent Biometric Wallet ya, seperti ini. Nah untuk video unboxingnya ya teman-teman, itu saya udah bikin video unboxingnya yang bisa kalian lihat di kolom deskripsi ya. Jadi alatnya seperti ini. Ini keunggulannya yang pertama adalah ini support berbagai macam cryptocurrency ya di sini ya, multiple cryptocurrency support. Kemudian secure private key management. Jadi untuk private key managementnya itu lebih aman, karena ini di generate secara offline ya. Ketika teman-teman menyalakan alat ini untuk pertama kalinya, nanti teman-teman akan mendapatkan password yang harus disimpan secara baik-baik. Jadi passwordnya itu secara offline, jadi lebih aman. Kemudian large OLED display, ini display yang gede aja ya, 128x128 pixel. Kemudian di sini ada biometric authentication, jadi ini lebih aman pakai pengaman sidik jari. Kemudian state of the art security, ini intinya ini security, keamanan yang lebih ya. Kemudian backup dan restoration, ini kalau misalnya alat ini hilang atau dicuri atau kena factory reset, itu nggak ada masalah sebetulnya selama teman-teman menyimpan password yang ini tadi, private key management, itu bisa di restore secara mudah ya teman-teman. Jadi itulah keunggulannya untuk hardware wallet dari decenwallet.com ini. Dan kemudian jika teman-teman tertarik untuk membelinya, teman-teman bisa lihat link di kolom deskripsi. Itu ada promo ya teman-teman. Kalau misalnya beli dari link saya, itu harganya hanya $129 aja dari harga secara umumnya $159. Jadi teman-teman bisa hemat
$30. Dan untuk pengirimannya ini bisa memakai DHL Express ya teman-teman ya, untuk kurirnya. Jadi karena ini dikirim dari Korea Selatan ya. Kemudian kalau teman-teman mau beli dua sekaligus itu lebih murah ya. Karena dari harga $318 secara umum, ini teman-teman hanya membayar $219, artinya ini lebih murah $99, lumayan ya, hemat hampir 1,5 juta ya, bisa buat beli apalah 1,5 juta itu ya. Jadi memang saran dari saya sih kalau mau beli sih langsung beli dua aja, jadi cari teman satu lagi atau siapa yang bisa diajak barengan, jadi ini lebih hemat, lebih banyak ya teman-teman untuk beli dua. Nah itu dia, jadi teman-teman mungkin segitu dulu aja ya untuk informasi mengenai produk hardware wallet ya dari designwallet.com, produsen hardware wallet asal Korea Selatan ya. Teman-teman bisa beli ya untuk menyimpan aset kripto teman-teman lebih aman lagi ya. Dan untuk video unboxingnya saya ingatkan sekali lagi, bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi ya. Saya udah bikin video unboxing dari alat ini ya. Jadi saya juga punya alat hardware wallet dari Design Wallet ini ya teman-teman. Jadi mungkin segitu dulu aja infonya. Sekarang kita balik lagi ke pembahasan mengenai cryptocurrency-nya ya teman-teman. Oke, jadi untuk pembahasan pertama kita akan melihat pergerakan harga di Bitcoin versus US dollar ya teman-teman. Ini sepertinya harga sudah mulai tertahan ya. Ini tertinggi kemarin sempat di $23.700 dan ini membentuk tail ya. Dan ini candle daily ya. Di hari kemarin juga harga nggak bisa break ini dan sekarang ini turun. Itu wajar kalau saya lihat karena kita lihat dari RSI ini di sini udah bearish divergence ya teman-teman ya. Jadi RSI di sini ini di sini ya. Ini harus saya gambar sih sebentar ya, saya gambar dulu ya, trendline ini gini, dia jadi harganya semakin menaik kayak seperti ini ya. Tapi ini RSI-nya malah semakin menurun ya teman-teman ya. Nah ini tanda-tanda bearish divergence, makanya kemarin ketika ini break high saya tetap cari short ya, short di futures ya, atau teman-teman bisa beli BTC down ya di spot ya. Nah ini short, saya masih nahan short karena saya rasa ini naiknya udah terlalu jauh ya. Kemungkinan kalau misalnya ini turun, ini kemungkinan ke sini dulu ya teman-teman nih. Nah ini ke sini. Di sini ada level demand area di 21.600 sampai 20.300 ya. Jadi kalau mau DCA di kisaran itu ya teman-teman ya. DCA Bitcoin ya. Nah ini di sini, ini ada level demand area. Bentar ya, ini kali ya, shape. Kan ini. Ini. Nah kalau mau nge-buy di sini ya, teman-teman. Oke, nah di sini. Bentar. Ini warnanya aku ganti aja hijau ya. Oh bukan ininya. Hijau. Hijau. Nah, kalau mau buyback di sini mulai dari 21.600 sampai 20.300 ya. Kemudian kalau untuk mau buyback kembali, ini tunggu sebentar, ini saya hapus dulu. Nah, ini saya gedein dulu, ini ganti warnanya nih. Ini di sini nih area selanjutnya ya. Kalau teman-teman mau di CE lagi. Bentar ya. Kayaknya warnanya kurang ini dah, kurang gelap. Nah ini di sini. Bentar ini, aduh. Nah ini ya.
Next next kalau teman-teman misalnya ini masih break low, kalau mau mau beli lagi di 19.131 sampai 18.700. Nah, ini udah kemungkinan terakhir turun sampai sini lah kira-kira teman-teman ya. Nah, ini mungkin mau turun dulu ya. Tapi aku pikir di sini bakal menjadi area tahanan buyers yang kuat ya di 20.300 sampai 21.600. Jadi teman-teman bisa buyback di situ. Nah, kalau Bitcoin turun maka kemungkinan altcoin juga ikut turun. Makanya itu saya juga entry di futures ya. Saya nge-short koin Aptos ya versus USDT ya. Karena saya pikirnya juga udah naik banget ya. Aptos ya, coba APT. Nah, Aptos. Kalau aku lihat dari time frame daily-nya, waduh ini udah pertama ini dari harga $3 ke $20 itu udah hampir 7 kali lipat ya kenaikannya di sini. Aku pikir kalau $20 ini paling nggak retrace koreksi ke paling jauh ke $14 ya, karena di sini ada area supply and demand dari $14 ke $11 ya, ke $12 lah, 12 ke $14 ini ada area demand di sini. Jadi paling nggak dia turun ke sini dulu, baru nanti entah di sini mau naik lagi atau malah semakin turun. Jadi target short saya, short koin Aptos itu di $14-an, $14,5 sampai terjauh $12 ya kalau mau nge-hold short. Kalau untuk kenaikannya saya pikir ini naiknya udah kencang banget ya candle weekly ya. Aku pikir butuh turun dulu untuk harga bisa naik lagi ya. Dan sesuai dengan analisis Bitcoinnya yang saya pikir ini mau turun dulu, kemungkinan nanti Aptos juga bakal keseret turun harganya. Jadi kira-kira kayak gitu ya. Nah, untuk spot wallet, teman-teman bisa lihat saya udah nggak megang koin lagi ya. Jadi tinggal sisa US dollar. Di sini ada BNB, cuman ya ini cuman kecil, ini sisa-sisa, ini udah nggak ada koin lagi. Jadi kemarin udah saya TP semua, saya profit sekitar $800 ya teman-teman. Jadi di future saya ada dana $500, di sini spot wallet 11.000, jadi 11.500 ya ibaratnya modalnya. Kemarin sempet tembus estimation balance-nya itu setelah di TP jadi $12.300 ya. Jadi artinya kan kalau dari modal 11.500 itu profit $800 dan sudah saya withdrawal ya teman-teman. Dan ini rencana saya kalau misalnya ini harga turun lagi, saya mau beli koin-koin yang kemarin udah saya sharing di video saya sebelumnya ya, kayak misalnya apa namanya itu ETH, kayak apa ya kemarin ya, ya itulah koin-koin yang bagus, Solana, kayak Cardano, kayak Shiba, Doge gitu. Kalau mereka nanti mengalami penurunan, saya mau buyback koin itu lagi. Buyback itu bukan berarti all in ya teman-teman. Jadi DCA ya. Jadi kalau dia turun lagi, saya akan terus untuk DCA koin-koin yang bagus itu teman-teman. Coba ya. Kita ke spot market namanya. Market. Nah, ini yang mau saya beli ya, kayak Solana ada, kemudian Doge, Dot ya, Shiba, mungkin Avax ya. Jadi kalau turun saya mau share koin-koin itu. Ini Aptos juga kayaknya saya mau share lagi kalau nanti turun. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, koin-koin metaverse ya, mana Sandbox sama Engine Coin saya juga mau share itu. Kemudian Theta,
juga mau saya serok. Kemudian udah kayaknya itu aja sih, saya yang nyeroknya nggak banyak. Oh, ini juga kayaknya file coin juga oke. Jadi mungkin itu aja sih yang mau diserok ya rencananya. Jadi mungkin teman-teman juga mau sharing koin-koin apa aja kira-kira yang bisa diserok, yang kemungkinan masih punya potensi naik, juga bisa komen-komen ya di kolom komentar. Jadi kita saling sharing ya teman-teman. Jadi mungkin kayaknya segitu dulu aja ya teman-teman untuk sharing mengenai update cryptocurrency ya. Semoga jangan lupa untuk do your own research ya. Jadi dianalisa sendiri juga. Jadi resiko kita tanggung masing-masing ya teman-teman. Mungkin segitu dulu aja. Semoga apa yang saya sharingkan ini bisa memberikan gambaran mengenai kondisi Bitcoin dan juga altcoin, dan semoga video ini bermanfaat dan semoga kita juga sama-sama bisa profit. Yang terakhir, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video yang lain. Oke, see you, bye guys. Thank you.